Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani berada di lahan tanaman bawang merah. Ini bawang merah sudah mulai kelihatan umbinya, dan dari segi warnanya juga cukup menarik, cukup STD atau standar merah merona. Di cuaca curah hujan yang terlalu tinggi, kita maksimalkan sebaik mungkin dari tanaman bawang merah varietas tajuk ya. Dari segi umbi bisa dilihat di sini warna ya cukup bagus. Satu. Yang kedua, popor juga besar. Lalu yang ketiga, anakan juga lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1:8 adalah STD nya dataran rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pecah lagi menjadi 8. Kurang lebih hampir sama di setiap umbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita anggap kalau prediksi pedagang 1:9 atau 1:10. Itu adalah contoh dari bawang merah di dataran rendah umumnya. Nah, untuk memaksimalkan dari anakan yang sedikit, kita harus membuat umbi menjadi besar agar bisa mengejar tonase pada tanaman bawang merah ya. Kalau sudah anakan kecil atau anakan sedikit, bawang merahnya kecil ya sangat disayangkan. Maka dari itu, jika anakannya sedikit, kita harus memperbesar umbinya agar kita bisa kejar tonase ya teman-teman ya. Beda cerita kalau di dataran tinggi. Nah, kurang lebih ya hampir sama di setiap gulutan seperti ini. Sudah waktunya pengumbian, sudah mulai mecah. Penampakan tanaman bawang merah di usia 40 HST seperti ini. Sudah 4 kali pemupukan. Fokus pemupukan terakhir kepada pengumbian dan pada popor ya. Nanti jika pengumbian kurang maksimal, bisa kita sinergi di usia 50 HST atau 53 ST, tinggal kita mau dijabutnya usia berapa, karena sinergi tidak bisa lama-lama terkena hujan bolo. Kalau sudah disinergi berselang 3 maksimal 5 hari lah, itu harus sudah siap dijabut, karena itu mempercepat penurunan popor menuju ke pengumbian agar umbi lebih besar. Tuh, jika di Anda sinergi bawang merah dibuat bibit kurang maksimal, lebih baik kalau dibikin bibit jangan di sinergi. Kalau di sinergi itu buahnya besar, tiba-tiba langsung meletus gede, itu adalah untuk dijual. Nah, sayur bolo. Dari segi tinggi sudah memenuhi syarat. Dari segi kekuatan tanaman insya Allah bagus, karena daunnya juga kaku. Otomatis ini diterpa hujan insya Allah aman. Ada yang moler tetapi tidak banyak, itu saya pastikan. Dari daun kan sudah kelihatan pekat tua. Pucuk kuning juga hampir tidak ada. Ya, ini wajar, di usia segini pasti ada pucuk kuning ya teman-teman. Tetapi ini adalah identik dengan tanaman bawang merah. Oke, kembali lagi ke pengumbian. Ini untuk nutrisinya calon petani hanya menggunakan
MKP cair, Merauke Shop, dan sedikit Super K. Nanti disepilkan ya boleh ya. Warna juga sudah mulai bagus. Nanti jika dikira kurang maksimal, kita gunakan KCL cair, yaitu Kalizer seperti biasa. Popornya juga masih bagus, masih bertahan di usia 40 HST. 20 hari lagi insya Allah harga juga mulai membaik, karena banyak dari teman-teman yang mengeluhkan tanamannya sulit, gagal. Dalam arti kalau sulit ya gagal gitu saja bolo. Ini milik calon petani 99 yang di sini yang dibikin konten ini, alhamdulillah masih terpantau aman dan terkendali. Nanti kita update perkembangannya di usia 50 HST, bagaimana besarnya, bagaimana warnanya, dari kinerja penurunan umbinya bagaimana, pupuknya juga menyerap dengan baik atau tidaknya kita cek di usia 50 HST. Bawang merah itu kelihatan besar, bagus, sudah 50 HST sampai 50 HST itu kalau full rata rempek ya kita menawarkan ke bakul ya dengan PD, berani. Kalau tanaman Anda sedikit rusak atau kurang racak, kurang bagus ya jangan ditawarkan, diproses sendiri saja. Sampai 40 kilo, yang bibit kelantangannya 50 kilo, berarti 50-50 bolo ya. Tetapi yang bibit kelantangan karena diguyur hujan, pengumbian atau pertumbuhannya tidak bagus, tidak maksimal. Berbeda cerita dengan bibit yang siapan. Nah, ini adalah contoh dari bawang merah bibit siapan. Yang sebelah situ itu bibit kelantangan, siapan 4. Larik, satu larik anggap saja kisaran 8 kilo sampai 10 kilo, karena bibitnya ya sekitar segitu. Karena ini yang panjang ya teman-teman. Oke, dari sini untuk nutrisi yang digunakan untuk musim penghujan seperti ini, untuk daunnya agar tetap bagus, kokoh, tidak pucuk kuning, tidak terkena trotol, moler, dan lain-lain, calon petani salah satunya yaitu menggunakan kalsium super cap tawon. Bagi subscriber yang sudah mengikuti channel ini dari awal, calon petani tidak pernah luput menggunakan kalsium ya bolo ya, maupun musim penghujan, musim kemarau, kalsium ini tidak akan pernah lupa calon petani 99. Kegunaannya bagus, manfaatnya juga bagus, harganya juga murah meriah bolo. Ini di toko pertanian terdekat Anda pasti ada. Tidak harus ini, masih banyak merek-merek yang lain dan kualitasnya juga lebih bagus dari ini, juga masih banyak lagi. Tergantung selera Anda, sesuaikan apa yang Anda di daerah Anda. Nah, di sini kalsium super cap tawon biasanya calon petani menggunakan itu aplikasi jika musim penghujan seperti ini, itu sehari pakai, sehari tidak, sehari pakai, sehari tidak, begitu terus teman-teman. Karena setiap hari di wilayah saya, tepatnya di Ngrambe Ngawi itu setiap hari hujan teman-teman. Calon petani ya setiap hari melakukan penyepraian, karena hanya menghabiskan 2 tank untuk lahan ini bibitan 90 kg, hanya habis 2 tank teman-teman. Karena calon petani fokusnya pasti di 4 lari ini, yang lain ya ngabiak melayu ngono ae bolo. Asing disemprot apane wong godhonge gak enak ya to bolo. Nah, dari segi